Melawan Raja Iblis aku mati berkorban demi rekan-rekanku. Setelah 300 tahun kemudian aku berinkarnasi menjadi keturunan sang pahlawan. Aku kini bertekad menguak kebenaran yang sejati dari dunia. Video ini merupakan kelanjutan cerita dari part sebelumnya. Di cerita sebelumnya, Eugene Lionheart bertemu dengan Raja Lionheart sekarang bernama Gilade. Semua anak yang berpartisipasi dalam ritual diberi pengarahan tentang alur pertarungan. Setelah semua itu, Eugene menang saat ditantang Desaira beradu tombak. Cerita berlanjut 3 hari setelahnya. Ritual Bloodline Continuation akhirnya dimulai. Anak-anak yang berpartisipasi berkumpul ditemani Gilade dan Robelian. Robelian mengeluarkan sihir dan membagikannya pada anak-anak. Ia berkata, "Pertama kita akan membuat senjata. Semuanya bentuk cahaya yang kalian pegang sembari membayangkan dalam kepala kalian senjata yang akan kalian gunakan." Cie langsung merubahnya menjadi pedang dan langsung mencoba beberapa gerakan. Ciel bertanya, bagaimana kalau ini hancur? Apa tidak bisa membuat binatang dibandingkan pedang? Robelian menjawab, karena baik labirin dan pedang terbuat dari sihir, maka pedang yang Nona pegang sekarang tidak akan hancur di dalam labirin. Sebenarnya kau bisa membuat boneka golem, tapi aku tidak bisa membuat makhluk hidup. Iode bertanya, kenapa tidak bisa membuat kehidupan? Itu adalah sihir yang dilarang. Menciptakan kehidupan merupakan kuasa yang hanya dimiliki oleh makhluk hidup. Iode terkesima mendengar itu. Garcis kemudian menciptakan pedang besar. Bagus, ini pedang favoritku di rumah walaupun berbeda dari yang kupunya. Desaira membuat sebuah tombak. Cian membuat pedang. Iode dengan berat hati membuat pedang. 3 keturunan tambahan lain juga pedang. Sementara Eugene merubah cahaya sihir itu menjadi pedang kecil dan 1 tameng. Ciel heran, apa yang akan kau lakukan jika bertemu denganku di labirin? Apa kau mau melawanku? Eugene bertanya, apa kita diperbolehkan untuk bertarung? Gilade menjawab, tentu saja, kompetisi merupakan inti dari ritual ini. Tapi dalam ritual kali ini bekerja sama juga penting. Kita ini adalah keluarga yang mempunyai darah Lionheart. Ciel tersenyum mendengar itu sambil melihat ke arah Eugene. Eugene bingung, firasatku buruk melihatnya. Setelah itu Loberian membagikan sebuah kalung sihir. Pakai ini di leher kalian. Kalung ini tersambung dengan kesadaran kalian. Jika kalian merasakan tekanan yang kuat di dalam labirin, kalungnya akan bereaksi. Ketika itu terjadi, aku akan memutuskan sebagai situasi yang berbahaya dan ikut campur. Dan jika kalian menyerah, pencet game yang ada di kalung ini dan teriak tolong aku. Setelah menjelaskan semua itu, di hadapan sebuah portal dimensi, Robelian berkata, kalian bisa masuk ke dalam sini bersama, tapi ingat, meski gerbangnya sama, kalian akan masuk di tempat yang berbeda. Hingga kemudian para anak-anak peserta langsung memasuki portal tersebut. Setibanya di dalam, Eugene dihadapkan pada sebuah lorong. Ia teringat dengan petualangannya bersama rekan-rekannya dahulu. Aku menjelajahi labirin di kehidupanku yang sebelumnya, sampai aku merasa bosan. Sejenak ia melihat konstruksi bangunan. Bagian atasnya tertutup dan ada dinding di kedua sisi. Ruang geraknya jadi terbatas. Akan sulit untuk memakai senjata dengan jangkauan yang luas. Itulah aku memilih pedang dan tameng. Kombinasi ini bisa mengatasi segala situasi. Ia kembali menyeringai karena labirin ini dibuat agar bisa ditaklukkan oleh anak-anak. Tingkat kesulitannya sudah jelas. Ayo kita bereskan semua ini. Di sisi lain, Deacon berhadapan dengan monster slime. Sambil ketakutan ia mencoba mengalahkannya. Tapi pada akhirnya ia menyerah dan memencet game di kalung. Tolong aku. Robelian langsung datang dan membawanya keluar dari labirin. 1 jam setelah dimulainya ritual, 3 orang sudah dinyatakan gagal. Gilade sedikit kecewa melihat mereka. Pergi istirahatlah. Kemudian dari balik layar sihir, Gilade dan Robelian memperhatikan anak-anak yang sedang menyusuri labirin.
Garchis sedang berhadapan dengan monster goblin. Ia mulai bergerak mengayunkan pedang besarnya, tapi karena lorong yang sempit, pedangnya terhalang tembok. Tapi Garchis tak mempermasalahkan itu. Dengan sekuat tenaga ia menghancurkan tembok itu sambil menebas semua goblin di hadapannya. Garchis, dia ceroboh tapi dia bisa mendorong maju dengan begitu kuat. Dia tak punya banyak masalah dalam menghadapi monsternya. Di sisi lain, Desaira berhadapan dengan para slime. Dengan lincah ia terus menghindar. Satu tusukannya tak bisa menghancurkan monster. Sialan, slime sulit dilawan menggunakan senjata tajam. Aku akan kabur begitu ada celah. Desaira segera berlari. Desaira, dia juga cepat dalam mengambil tindakan. Dia berfokus untuk terus maju melewati labirin dan menghindari pertarungan sebisa mungkin. Di sisi lain, Cian kini dihadapkan pada sebuah lorong. Ia teringat dengan pembicaraan bersama Ciel. Ibu membelikanku peta labirin ini sebelum upacaranya dimulai. Ciel dan aku sudah mempelajarinya, jadi kami takkan terkena masalah dalam jebakan yang sudah jelas seperti ini. Cian mengambil kerikil kecil dan melemparnya. Jebakan anak panah melesat. Cian melewati itu dengan mudah. Cian, dia terlalu waspada. Tapi karena kewaspadaannya itu, dia bisa menjauhkan dirinya dari jebakan, tidak terlalu buruk. Di lorong yang berbeda, Ciel berhadapan dengan satu goblin. Dengan tekniknya ia bisa menghindar, satu tusukannya bisa mengalahkan monster. Ciel menggunakan insting dan bergerak dengan cepat, tapi dia masih belum cukup dewasa dan terkadang bertindak kekanak-kanakan. Di lain sisi, Iode dihadang satu goblin. Tapi ia malah terkesima melihatnya. Luar biasa, itu adalah monster yang terbuat dari sihir. Goblin itu menyerang. Iode dengan pergerakannya bisa menangkis dan langsung memberi satu tebasan yang bisa mengalahkan goblin. Robelia yang melihat itu bertanya, "Iode, kelihatannya punya ketertarikan pada sihir." Gilade menjawab, bocah itu memang selalu mencintai sihir bahkan sejak dia masih bayi. Kami sudah pernah mencoba mengundang guru sihir dari ibu kota, tapi dia berhenti belajar di tengah jalan dan menyerah pada kenyataan. Dia percaya bahwa dia harus menjadi kepala keluarga berikutnya demi ibunya, karena sihir tidak terlalu bernilai dalam keluarga Vermont. Tapi jika dia masih memiliki minat pada sihir, dia tidak akan menolak kesempatan untuk menjadi murid dari Red Tower Master. Robelian menjawab, aku tidak bisa menjanjikannya. Aku akan bawanya sendiri pada kenalanku. Kalau potensinya masih kurang, aku bisa menjadikannya sebagai muridku. Gilade tersenyum. Tentu, aku tak punya niatan untuk memaksamu. Bagaimanapun kuharap bocah itu bisa mengejar mimpinya. Faktanya lagi, dibandingkan dengan pendahulunya The Great Vermont, Iode lebih mengidolakan sang Wis Siena. Loberian terkesima, aku juga begitu. Setiap kali party dalam bahaya, Siena akan datang dengan sihir baru yang luar biasa. Gilade tersenyum, aku juga pernah baca cerita itu saat masih kecil. Tapi orang favoritku dalam cerita itu bukan Siena atau Vermont. Karakter favoritku adalah... Tunggu, lihat itu. Perhatian mereka mendadak tertuju pada Eugene yang hendak berhadapan dengan monster troll. Monster itu langsung menyerang dengan tangannya. Eugene menangkis dengan tameng, bergerak dengan cepat ke segala arah sambil memberi serangan. Loberian dan Gilade kaget. Siapa sebenarnya bocah itu? Luar biasa. Satu gerakan terakhir Eugene berhasil mengalahkan monster troll dengan mudah. Gilade tersenyum senang. Dia Eugene Lionheart. Tidakkah dia luar biasa di umurnya 13 tahun? Bukannya membeku ketakutan, dia dengan tenang menghabisinya. Robelian bingung. Trollnya tidak dibuat untuk bertarung, tapi lebih ke arah jebakan agar mereka bisa menemukan cara untuk menghindar. Aku bahkan membuat ukurannya lebih besar dari aslinya, tapi dia bisa membunuhnya dengan mudah. Gilade tertawa. Dia mungkin masih anak-anak, tapi mungkin saja dia telah lahir dengan bakat alami. Robelia bilang, aku tahu panggilan apa untuk anak-anak seperti itu. Jenius. Ritual itu terus berlanjut.
Garcis mulai kewalahan menghadapi monster. Satu pukulan menghantam Garcis sampai jauh. Garcis segera bertumpu. Terlihat ia sudah terkena beberapa jebakan. Ia teriak mencoba melampaui batas dirinya. Garcis melesat maju bersamaan dengan pukulan dari troll. Pergerakan Garcis lebih cepat dan langsung memotong kaki troll. Garcis langsung melompat dan langsung menusuk bagian jantung monster. Ia teriak karena berhasil mengalahkan monster tersebut. Garcis yang melanjutkan perjalanan staminanya mulai habis. Sialan, troll itu bisa melukai otot yang aku banggakan dan bahkan mematahkan tulang rusukku. Troll memang sangatlah kuat. Setelah terkena berbagai jebakan dan bertarung melawan troll, aku ragu yang lain tidak cedera sama sekali. Pada akhirnya ia tergeletak kelelahan. Di sisi lainnya, Cian sedikit ketakutan berhadapan dengan troll. Dalam hatinya berpikir, aku tebak monster itu sebenarnya bukan untuk dikalahkan. Cian membuat satu gerakan menipu dengan kerikil. Troll itu menuju ke arah suara. Cian langsung berlari menghindarinya. Bagus, aku berhasil. Hingga di persimpangan lorong ia bertemu Ciel. Baguslah kita bertemu, kita sudah mendekati pusat labirinnya. Ciel terlihat senang. Cian dengan bangga bilang, "Ciel, selama kau mengikutiku, kau tidak akan tersesat lagi." Dalam hatinya ia bilang, "Aku telah dipermalukan di depan Ciel beberapa hari yang lalu. Ini kesempatan bagiku untuk memperbaiki situasi." Di tengah jalan Ciel bertanya, "Kakak, karena ini hanya ilusi, monster apapun bisa muncul di sini bukan? Apa mungkin hantu juga?" Cian sedikit ketakutan, tapi mencoba berani di hadapan adiknya. "Jangan khawatir, kakakmu ini akan melindungimu." Tapi kemudian Desaira datang seperti hantu. Cian langsung teriak ketakutan. Cian sedikit lega. "Desaira, beraninya kau membuatku takut." Desaira bilang, "Kamu lebih menakutkan dariku tiba-tiba berteriak begitu." "Tunggu, darah siapa itu? Aku tebak kau berencana untuk menyerang kami secara mendadak." Desaira menjawab, "Ini karena aku terkena beberapa jebakan." Desaira segera lari. "Sialan, aku tidak akan pernah menang dalam pertarungan 2 lawan 1. Kenapa cinta pertarungan itu? Ciel, ayo kejar dia." Kemudian tanah di sekitar langsung runtuh. Ini jebakan lagi. Desaira langsung berlari dengan cepat dan berhasil melewati jebakan tersebut. Cian sedikit panik, tanahnya runtuh dan jarak ke seberang cukup jauh. Aku tidak boleh terlihat semakin bodoh di depan Ciel. Aku mau menyimpannya sampai aku bertemu dengan bos monster, tapi aku rasa ini tidak punya pilihan lain. Aku harus menggunakan mana? Tubuhnya diselimuti mana? Kecepatannya meningkat. Pada akhirnya Cian bisa melewati itu. "Ciel, kau boleh melompat, aku akan menangkapmu." Tapi Ciel juga menggunakan mana dan bisa melewati itu dengan mudah. Cian heran, seperti yang diharapkan dari adikku. Ayo lanjutkan kejar dia lagi. Hingga pada akhirnya mereka bertiga sampai di ruangan tengah labirin. Terlihat satu monster yang sedang tertidur di hadapan mereka. Semuanya langsung kaget. Apa ini bos monsternya? Dan ternyata Eugene sudah ada di sana duluan. Ia bilang, "Kenapa kalian bertiga datang bersamaan? Aku sudah menunggu kalian dari tadi." Desaira bertanya, "Jadi orang pertama yang tiba adalah kamu, dan kamu lebih memilih menunggu kami. Apa kau menerima proposal mengenai perjanjian kerjasamaku dengan Garcis?" Eugene menjawab, "Setelah ku ingat-ingat kita pernah memang membicarakan itu, tapi bukan berarti aku mau memberi posisi atas untukmu. Bahkan meski aku melawan bos monsternya sendirian, aku bisa menang dengan cepat. Tapi kalau aku melakukannya bukankah akan menyedihkan? Kalian semua sudah bersusah payah sampai ke sini." Cian kesal mendengar itu, dasar sombong. Eugene lalu menjelaskan situasinya. "Setelah aku pelajari, bos monster ini takkan menyerangmu kalau kau tak berada di jarak tertentu darinya. Jadi dia akan dalam selalu posisi siap siaga. Berdasarkan urutan kedatangan kalian berempat setelah aku, yang akan melawan bosnya duluan adalah Desaira, Cian lalu Ciel. Itu cukup adil bukan?" Desaira heran, "Melawannya seorang diri, jangan bercanda."
Egin menantang. Kelihatannya kau sudah cukup terluka dari berkeliling di dalam labirin. Kalau kau tak berpikir untuk menang, menyerah saja. Desaira kesal mendengar itu. Ia kemudian mengikat luka di kepalanya. Aku tidak akan menyerah. Aku terima tantangan ini. Dan aku akan maju duluan. Cian meledek pada Egin. Kau kira giliranmu akan tiba. Akulah yang akan mengalahkannya. Egin menantang. Kalau kau bisa mengalahkannya, aku akan memanggilmu kakak tertua seumur hidupku. Cian melihat kesempatan itu dan tersenyum. Jangan sampai kau mengingkarinya. Kemudian ia duduk santai menunggu giliran. Sejenak Cian berpikir, Minotaur, monster yang tidak dapat dilupakan ketika membicarakan labirin. Setelah kulihat langsung rupanya monster itu cukup besar. Kelihatannya itu lebih besar daripada troll yang pernah kutemui sebelumnya. Tapi dibandingkan dengan troll ataupun ogre, monster itu tidak terlalu agresif. Itu adalah monster yang bisa kukalahkan seorang diri. Kemudian Minotaur yang tertidur terbangun saat didekati Desaira. Ia ketakutan di hadapannya. Apa aku memang harus mengalahkan monster sebesar ini? Sialan, aku tidak boleh gentar dan mundur setelah sejauh ini. Ia langsung melesat maju. Satu gerakan tangan Minotaur membuat Desaira goyah, tapi ia berhasil bertumpu, langsung maju menyerang. Satu tusukannya tak bisa melukai Minotaur. Apa ini? Kulitnya sangat tebal, sampai tombakku tak bisa menembusnya. Dan tanpa ia sadari Minotaur langsung mencengkramnya. Desaira lalu dilempar, hingga ia gemetaran tak bisa berdiri. Ciel bertanya pada Egin, kenapa monster itu mengakhirinya dengan melempar? Egin menjawab, karena itu bukanlah monster asli. Ketika dia berada di genggamannya, pemenangnya sudah ditentukan. Cian lalu berdiri. Sekarang giliranku. Akan kutunjukkan padamu darah dari keturunan utama berada di tingkatan yang berbeda dari keturunan tambahan. Egin hanya tersenyum menantang. Cian lagi-lagi kesal. Bajingan sombong ini. Apa dia berpikir kalau aku tak bisa mengalahkan sapi kecil itu? Buka matamu dan lihat ini baik-baik. Cian menyelimuti tubuhnya dengan mana. Ia menyalurkan itu pada pedangnya. Desaira sontak kaget. Itu Sword Ki, pedang yang bisa memotong apapun. Untuk membuat Sword Ki, kamu membutuhkan setidaknya 10 tahun pelatihan mana? Sialan, apa jarak antara kami dan keturunan utama selebar itu? Egin sedikit terkesima. Sword Ki di umur segitu boleh juga. Cian bersiap menyerang. Aku tak bisa terus menggunakan Sword Ki, tapi ini sudah cukup untuk memotongnya. Tapi belum lama Sword Ki itu langsung menghilang. Mendadak ia heran, kenapa jadi begini? Egin yang melihat itu teringat dengan perkataan Gilade. Aku ingin memeriksa kualitas dari kalian semua yang mewarisi nama Lionheart. Tanpa ada prasangka buruk antara keturunan utama dan tambahan. Labirin ini menjadi keajaiban yang diciptakan oleh Loberian. Dia menciptakannya supaya kau tidak bisa menggunakan mana untuk menyerang di tengah labirin. Egin tersenyum. Kalau kau tak bisa menggunakan mana untuk menciptakan Sword Ki, tak peduli kau berasal dari keturunan utama atau tambahan, kau akan bertarung dalam ketentuan yang sama. Egin lalu meledek. Kalau kau berpikir akan kalah, mundurlah. Jangan keras kepala begitu. Cian lagi-lagi melihat adiknya yang berharap padanya. Ia berkata, jangan buat aku tertawa. Kau pikir aku tak bisa mengalahkan monster itu? Cian langsung maju menyerang. Satu serangan Minotaur bisa dihindari. Cian langsung bergerak menyayatnya dari samping. Satu dua gerakannya menebas. Cian mulai panik. Luka kecil tidak akan menjatuhkannya. Aku perlu menyerang kakinya. Cian berhasil menghindari satu serangan. Ia melihat celah. Aku akan menebas kakinya. Tapi kemudian Minotaur memutar badan dan menahan itu dengan dengkul. Cian terpental. Mustahil dia menangkisnya dengan dengkul. Cian lalu tertangkap dan dilemparkan. Egin berkata, kau juga sudah kalah. Cian hanya bisa menahan perasaan kesalnya. Selanjutnya kau, Ciel. Ciel menjawab, aku tidak mau bertarung.
Kamu bahkan tidak bisa menggunakan sword key di tengah labirin. Egin dalam hatinya bilang, dia lebih pintar dari kakaknya. Egin kemudian mengambil tameng dan pedangnya. Apa kau bisa menang? Egin menjawab, aku tidak yakin kalau itu bisa jadi kekalahanku. Egin berdiri tenang di hadapan Minotaur. Jadi sebaiknya bagaimana? Minotaur memberi pukulan. Egin berhasil menghindar. Ia berlari menaiki tangan Minotaur. Satu lagi tangan Minotaur siap menyerang. Egin dengan refleks yang cepat berhasil menghindar. Terus berlari sampai di atas kepala Minotaur. Minotaur memberi tonjokan, tapi Egin langsung melompat menghindarinya, sehingga membuat Minotaur menghantam kepalanya sendiri. Egin melihat celah, langsung bergerak cepat memberi banyak tebasan di area leher. Ketiganya sontak kaget melihat pergerakan Egin. Dia fokus mengincar pembuluh nadi di leher. Egin memberi satu tusukan terakhir yang pada akhirnya bisa mengalahkan Minotaur. Qian heran sendiri. Egin tersenyum ke arah Qian. Qian tak terima. Jangan bersikap sombong. Kalau saja aku punya pedang ki, aku pasti dengan mudah. Tapi ia langsung terdiam berpikir. Tapi rasanya takkan bisa semudah yang dilakukan Egin. Ini lebih dari sekedar takut. Semangatku tiba-tiba menghilang. Apa-apaan perasaan ini? Tiba-tiba area di sekitar bereaksi. Ritual pun selesai. Gilade tersenyum senang. Tidakkah itu menakjubkan? Seorang anak dari keturunan tambahan yang bahkan tidak bisa melatih mananya bisa mengalahkan seekor Minotaur dengan kemampuannya. Loberian menjawab, benar. Sulit untuk mengalahkan seekor Minotaur sendirian. Sejujurnya aku menekankan untuk bekerja sama dalam labirin ini. Aku mau anak-anak bekerja sama dan mencoba metode yang berbeda. Itulah yang kurancang dari cara bosnya bekerja. Tapi anak itu dengan mudah melewati semua jebakan dan monster yang kuat. Sebenarnya siapa anak itu? Gilade berkata, anak itu Egin. Dia tidak melakukan apapun selain latihan sejak dia tiba di istana. Aku mengirim orang ke kota Gidol tempat lahirnya untuk melakukan penyelidikan. Dan kegigihannya juga terkenal di sana. Dia terlahir untuk bertarung dan memiliki semangat untuk bertarung. Bukankah kita menemukan harta karun seperti dirinya? Loberian bertanya, apa kau tidak khawatir? Anak itu bahkan lebih hebat dari anak-anakmu. Dengan perbedaan yang besar seperti ini, dia akan tumbuh besar begitu dia melatih mananya. Gilade tersenyum. Itu akan menjadi suatu hal yang pantas dibanggakan. Bukankah ini artinya dia akan membuat nama Lionheart semakin terkenal? Loberian menyela. Tidak, bagaimana jika anak itu ingin menjadi pewaris selanjutnya dan menjadi kepala keluarga Lionheart yang baru? Gilade sejenak terdiam. Ia lalu berkata, posisi kepala keluarga harus dipegang oleh Lionheart yang terkuat. Kalau anak-anakku tidak bisa menjamin posisi itu, maka itu sudah menjadi haknya. Kalau mereka tak bisa melindungi hak yang mereka terima saat lahir, maka mereka tidak pantas memimpin para Lionheart. Loberian merasa tak enak. Seharusnya sebagai orang asing aku tidak melewati batas. Tapi Tuan Gilade, sebagai kenalanmu dari lama, aku sarankan adopsi dia menjadi anakmu. Keturunan tambahan mengalahkan keturunan utama akan menciptakan suatu masalah. Gilade menjawab, aku hargai saranmu itu, tapi pertama-tama kita harus memberi ucapan selamat pada mereka. Tak lama kemudian mereka berkumpul. Gilade sejenak melihat anak-anaknya. Iode, bahkan dia tidak bisa ke bagian tengah labirin. Sepertinya dia terganggu oleh sihir yang berbeda dan monster. Tapi dalam ritual ini di mana kau harus membuktikan dirimu, ini mengecewakan melihatnya mengabaikan tujuannya. Dibandingkan dengan si kembar yang bisa melewati jebakan dan monster tanpa ada masalah. Meski mereka tidak bisa mengalahkan Minotaur, itu karena pengalaman mereka masih belum cukup dan bisa diatasi dengan latihan yang rutin. Gilade berkata pada mereka semua, kerja bagus. Aku melihat kalian semua melewati labirin. Kukira ini akan menjadi tes yang sulit, tapi kalian melakukannya dengan sempurna. Egin,
Kau adalah yang paling menonjol di antara kesembilan anak dalam ritual ini. Caramu mengatasi jebakan dan monster sangatlah luar biasa dan melewati troll tanpa terluka. Garcis kaget mendengar itu, mengalahkan tanpa terluka. Bagaimana dia bisa melakukan itu dengan tubuh yang lemah itu? Jika saja dia punya obat pertumbuhan otot, dia pasti akan lebih kuat dari tubuhnya yang sekarang. Loberian bilang, sejujurnya kalian akan berada di dalam labirin setidaknya selama 2 hari, tapi sepertinya aku meremehkan kalian semua. Dalam hatinya ia bilang, meskipun mereka masih muda, mereka tetaplah keturunan Vermont. Dengan hanya melihat bakat mereka yang belum terasah, sudah membuatku merasa senang. Gilade lalu bilang, kalian semua segera kembali istirahat. Aku ingin mengadakan pesta besar, tapi aku tak bisa segera menyiapkannya karena aku tidak menyangka kalian akan menaklukkan labirin secepat ini. Jadi istirahatlah untuk hari ini, kita bisa berpesta besok. Loberian tolong antar mereka. Tunggu Egin, kau ikutlah denganku. Ciel heran, apa ayah akan memberi hadiahnya sekarang? Gilade bilang, tidak perlu ditunda dan lebih baik jika aku berikan saja kepadanya. Ciel sedikit kecewa, ruang harta bawah tanah, padahal aku sudah sering memintanya pada ayahku selama bertahun-tahun. Pada akhirnya ayah tidak pernah sekalipun membawaku ke sana. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf jika ada salah. Admin pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.